Terus ada lagi kalau anak-anak udah bisa membaca, itu lebih enak pakai ini. Nah, tadi kan kita melihat, kita sudah bisa melihat, mendengar. Nah, sekarang kita coba untuk anak-anak yang sudah bisa membaca dengan membaca dan menulis mungkin ya, atau mungkin nggak bisa menulis nggak apa-apa, dia bisa baca. Nah, saya mau tahu kalau ini dia sudah biasa melakukan hal ini, nanti di sekolah kan banyak toh pemilihan di mana yang sesuai dengan ini. Dikasih opsi A, B, C, kamu pilih salah satu. Kakak titik-titik pohon jambu. Nah, naik pohon jambu bisa. Ini mungkin nggak bagus ini. Naik turun bergeser ini turunnya digantilah. Salah satu yang nggak mungkin kata-kata kerja yang mungkin lompat. Kan nggak mungkin lompat pohon jambu. Nah, seperti itu. Terus bisa pohon jambu, pohon kelapa, apa. Jadi ini kita jangan stuck di subjeknya yang melakukan. Dan juga yang ininya juga jangan sampai ini aja gitu. Pohon jambu terus gitu. Atau pohon kelapa terus. Jadi banyak kata-katanya. Nah, untuk anak-anak yang belum bisa membaca, kita yang membaca dan anaknya yang menunjuk. Kakak, nah dia telunjuknya coba disuruh menunjuk ke kakak. Kakak, titik-titik, pohon jambu. Oke, sekarang pilihannya ada. Naik, A, naik, B, lompat, C, bergeser. Oke, yang bagus, yang cocok sama ini apa? Naik pohon jambu. Oke. Di sini kita memilih, anak itu bisa memilih, setelah itu anak juga yang bisa membaca, dia harus membaca. Nah, ini masukan yang melatih anak membaca sambil mengerti, ya. Kalau dia enggak bisa, enggak apa-apa. Coba, anak saya kalau umpamanya di sesuatu yang mau kita kenalkan, kita buat dalam bentuk tulisan masih belum bisa. Cuma bisanya masih dalam bentuk gambar. Oke. Tapi ini nanti kalau kita sekolah kan kita mau yang modelnya gini. Tulisan, semua dalam bentuk tulisan. Jadi dikenalkan aja. Kakak, kalau ini dia sudah bisa naik pohon jambu. Dia di sini. Saya mau mengenalkan naik ke atas pohon jambu. Nah, jadi, bisa ngomongnya kalau orang ngomong naik ke atas pohon jambu itu sama dengan ini. Jadi kita buat satu memperkenalkan lebih bagus lagi kalau ngomong naik ke atas pohon jambu. Nah, itu caranya seperti itu. Tapi naiknya dia harus tahu dulu bahwa konsep naiknya ini adalah isinya naik. Setelah kita pilih, kita baca lagi. Kakak naik pohon jambu. Kalau umpamanya dalam hal ini, anak ibu masih belum mengerti, tambahkanlah gambar di atasnya. Jadi ada gambar, ada juga kata-kata. Nah, gambar itu memang membantu dia untuk mengerti. Kalau dia masih belum mengerti. Kalau anak sudah yang bisa mengerti, ya nggak usah gambar. Jadi lama-lama gambar itu mungkin harus remove, harus dihilangkan. Karena kalau dia pakai gambar terus, lama-lama dia nggak konsentrasi di bacaan ini, membaca ini. Nah, padahal dengan membaca ini, kita mau anak kita punya kemampuan untuk menciptakan gambar itu di dalam kepalanya. Nah, itu nanti kalau umpamanya dalam proses dia sekolah, lebih banyak kata-kata daripada gambar. Mungkin awal-awalnya kelas 1 SD itu masih banyak gambar ini. Tapi makin lama makin enggak banyak gambarnya, yang banyak tulisannya. Nah, kalau anak kita pada waktu itu masih belum bisa membuat gambar di kepalanya, nah ini kasihan anak kita akan sulit nanti kalau kehilangan gambar itu. Jadi untuk masa transisi ini enggak apa-apa.
dikasih gambar, kasih gambar. Lama-kelamaan gambar itu harus hilang dan dia mengerti apa yang dia baca. Nah, tinggal status anak kita tuh sampai di mananya. Anda yang mengerti dan Anda yang tahu, oke, kalau statusnya anak saya masih perlu gambar, ya nggak apa-apa, kasih itu gambar. Tetapi ingat, gambar itu harus dihilangkan. Jadi jangan terus-menerus, oh anak saya perlu gambar. Anak kita dilatih bagaimana membaca tanpa gambar. Ya. Di sini dia, kalau anak itu bisa membaca, dia membaca soal, ya, membaca jawabannya apa. Terus dia harus memilih, melingkari atau menulis. Kalau di sini kakak titik-titik pohon jambu, dia langsung mengisi. Di sini juga bisa lah dia ngomong mengisi. Karena nanti ada juga, ini kan masih memilih. Kalau ini udah nggak ada opsinya, nggak ada pilihannya. Dia cuma harus langsung kira-kira ini apa ya. Nah, dari soal ini yang atas sama bawah, itu kalau anak ini sudah ngerti ini, sudah ngerti bahwa ini adalah naik, dan dia mungkin naik, nah, kita hilangkan opsinya dengan hanya mengisi titik-titik ini. Apakah anak itu bisa? Bisa langsung mengisi titik-titik pohon jambu. Jadi mengisi, setelah mengisi, suruh dia baca lagi. Kakak naik pohon jambu. Nah, jadi ini adalah step by step-nya. Saya hanya mengajarkan step by step-nya. Saya tidak mengajarkan setiap kata yang Anda mau ajarkan ke anak-anak. Nah, kalau nanti masih sulit, nah bisa tanyakan saya minggu depan. Nah, ketiga, buatlah generalisasi. Nah, dari tadi kakak titik-titik pohon jambu, sekarang adik titik-titik pohon kelapa. Apakah dia bisa, oh sorry, ini sebenarnya belum, ini kalau sudah bisa ya. Saya ngomong nomor 1 itu dulu. Jadi ini ada kakak, adik, Budi, Sinta. Jadi kalau dia sudah bisa kakak titik-titik pohon jambu, dan dia bisa ngisi kakak titik-titik pohon jambu, gantilah, cobalah dengan yang lain. Nah, yang lain itu seperti adik titik-titik tangga. Nah, kalau dia sudah bisa mengisi naik itu dengan banyak subjek yang berbeda, objek yang berbeda, berarti anak ini sudah mengerti, betul ya. Nah, terus dia apalagi dia sudah bisa ditulis adik titik-titik kuda, oh dia bisa naik, berarti dia naik itu sudah Kak, oke lah, sudah mengerti. Oke. Setelah itu, naik itu bagusnya ditambahkan ke atas. Naik itu selalu ke atas. Jadi dia bisa, oke, Dek, kalau sudah bisa nomor 1, saya kasih improvement 1 lagi, naik titik-titik pohon jambu. Apa ya? Kok sudah biasanya naik? Ya, sekarang kalau naik itu ada bisa nggak naik ke bawah? Kalau dia sudah bisa konsep atas bawah, dia pastinya kayak aneh ya, naik ke atas tapi ngomongnya ke bawah. Nah, kita berikan jawabannya, bantu naik ke atas sambil diingatkan kembali atas bawah itu apa. Ya. Nah, ini yang kedua seperti nomor 1 ini. Ininya kakak adik Budi, ini semuanya juga diganti-ganti. Tapi dia masih tahu bahwa naik itu selalu ke atas. Kalau ininya diganti atau ininya ganti, naik pasti jawabannya ke atas. Oke, di sini kita banyak bermain dengan kata-kata ya. Dia membaca, kemampuan membacanya pasti improve. Terus dia bisa tahu, oh kalau dikasih pilihan gini itu melingkari. Nanti kalau dia sekolah udah ngerti. Oh kalau ada titik-titik itu pastilah ada yang dilingkar, yang dipilih gitu ya. Atau titik-titik yang saya harus tulis jawabannya. Nah, dengan begini kan kita memperkenalkan sistem-sistem yang ada di sekolah kita. Kamu bisa mengerjakannya seperti ini. Jadi dia nggak kuper-kuper amat. Ini diapain ya, gitu ya. Nah, sekali lagi dia untuk
untuk mengetahui hal ini, dia harus membaca kembali apa yang sudah dia kerjakan tadi. Jadi kayak ini tadi pada waktu kita mengerjakan itu, dia zoom in. Nah, pada waktu dia membaca secara keseluruhan, dia zoom out. Nah, oke. Nah, ini juga sensory visual auditory itu banyak bekerja di sini, dan juga kemampuan untuk memvisualisasikan dalam otak kita. Oh, yang dimaksud naik itu naik pohon jambu. Jadi dia bisa mungkin membayangkan. Biasanya kalau kita apa yang disimpan dalam otak kita itu bukan dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk gambar. Nggak mungkin kita tuh menyimpan dalam otak kita tuh semua tulisan-tulisan yang kita baca. Wah, nggak cukup mungkin nanti memori, karena kalau dari bentuk gambar itu sudah mencakup banyak hal. Dari gambar itu kita bisa nanti cara mengeluarkannya dalam bentuk apapun, dalam bentuk model. Kalau kita melihat suatu gambar, setiap orang itu punya kata-kata yang berbeda untuk mendeskripsikan gambar itu. Ada nggak ada ya, ada yang sama, tapi banyak yang berbeda. Nah, hal itulah yang saya ngomong, intinya makna yang diterima itu sama, ya udah itu benar. Nah, ini kita di sini nih juga melatih dia untuk ke sekolahnya, gitu. Kalau nanti sekolah pasti dia akan dapatkan hal-hal seperti ini, dan dia juga udah nggak kaget lagi, ya. Jadi untuk sampai di sini saya pikir orang tua ada pertanyaan nggak untuk yang saya terangkan nomor 1 ini. Oke, sebentar saya lihat chat. Chat. Oke, ada Bu Sayun dapat aksa nih. Saya harap yang lain tolong mendaftar supaya Anda juga mendapatkan hadiah-hadiah yang disediakan oleh supplier kita, donatur kita ya. Supplier dan yang memberikan donasi untuk kita berikan ke ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sedikit, nah kita juga bingung kan. Oh, cuma sedikit ya, yang dapat ya itu nanti yang itu aja, gitu ya. Oke, suaranya kecil ya? Apakah benar suara saya kecil ya? Kata Ibu Rahma Putri Priska suaranya kecil. Maaf, saya bisa dibantu. Bu Anita, apakah ada siaran ulangnya? Iya Bu, biasanya ini akan nanti diupload di YouTube Mata Hati. Oke. Oke. Saya mau, apakah Anda waktu saya menerangkan ini itu ada pertanyaan atau enggak, Kak? Karena ini saya terangkan adalah bagaimana kita mengenalkan suatu kata yang baru, yang saya dulu juga sudah pernah memberikan Zoom untuk kosakata yang awal-awal. Nah, kalau kosakata awal-awal saya tidak akan memberikan banyak ini sampai membaca, menulis lah, atau memberikan kata-kata yang nggak bermanfaat untuk proses pada waktu anak meminta. Nah, ini kan kata-kata yang memperkenalkan kata-kata yang mungkin lebih advance lagi, yang mungkin diperlukannya pada waktu anak-anak melihat sesuatu atau dia mendengar orang lain mengatakan itu. Jadi membuat pemahaman mereka lebih bagus. Nanti karena gini, banyak orang-orang yang udah masuk SD, itu pasti yang problem itu nanti komunikasinya. Jadi menurut saya, terus kalau kita mau berkomunikasinya, ya setengah mati. Kalau kita tidak mulai dari sekarang satu-satu, nah dengan mengumpulkan kemampuan komunikasi ini, nanti akhirnya dia ya
mendekati target kita, dia mendekati berbicaranya atau pengertiannya, pemahamannya nanti seperti anak-anak pada lainnya, yang lainnya. Walaupun saya tahu ada anak-anak yang bisa, tapi memang persentasenya sedikit, yang bisa sampai ngomongnya seperti anak normal, tetapi yang anehnya masih ada anehnya bahwa apa yang dikatakannya, topik interestnya dia itu apa gitu. Biasanya ada anak yang suka ngomong AC terus, ngomongnya biasa bagus sih. Om, AC-nya punya AC di rumah? Punya. AC-nya merek apa? Merek mungkin Samsung mungkin ya, mungkin Panasonic. Tipenya apa? Om, loh tipe? Lah, siapa yang kita nggak akan nggak akan menghafal tipenya kan? Jadi kalau dia tanya tipe kita bingung lah. Tipe apa ya? Kita beli AC kita nggak akan menghafalkan tipenya. Nah itu anak-anak itu ya itu nanti yang anehnya bagian dia topiknya ngomong itu terus karena interest dia adalah di AC-nya karena dia bisa tahu AC-nya yang tipe ini sebenarnya fasilitasnya apa? Mungkin berapa PK atau apa gitu ya. Ya itu yang mungkin nanti akan jadi kendala. Nah, kalau waktu itu sudah oke, anak kita sudah bisa ngomong, bagus. Tinggal sekarang topiknya itu. Topiknya itu harus dikenalkan topik yang lain dan dia harus mengikuti topik itu dan dia harus maintain. Biasanya dia kalau topiknya di luar interestnya dia ngomong menjawab 1-2 kata terus habis itu balik lagi ke interestnya dia itu. Mungkin yang tadi itu suka aircon, ya akan balik lagi ke aircon. Nah, kita akan nanti jangan dipikir itu dulu. Yang dipikir anak kita bisa bicara dulu. Ya. Cuma saya tahu nanti kalau ada yang seperti itu, nah nanti kita buatkan dia supaya dia bisa memaintain topik yang bukan interestnya dia, gitu ya. Oke.